Dan bagi budak itu ada kesungguhan pada melayaninya. Kedua, bahwa tak ada bagi raja itu keuntungan pada budak tadi dan tak ada keperluannya kepada budak tersebut. Bahkan, kedatangannya itu tidak menambahkan pada kerajaannya. Karena budak itu tidak kuat tegak melakukan pelayanan yang mengayakan pada raja dengan suatu kekayaan. Dan ketidakhadirnya budak tersebut tidak akan mengurangkan dari kerajaan raja tadi. Maka adalah maksud dari kenikmatan kepada hamba itu dengan kendaraan dan perbekalan, ialah keberuntungan hamba tersebut dengan kedekatannya kepada raja. Dan memperoleh kebahagiaan di hadapan raja, untuk ia memperoleh manfaat pada dirinya. Tidak untuk diperoleh manfaat oleh raja dengan budak tersebut dan dengan kemanfaatannya. Maka tempatnya hamba-hamba pada Allah Ta'ala adalah pada tempat kedua tadi. Tidak pada tempat pertama. Maka yang pertama itu adalah mustahil atas Allah Ta'ala. Dan yang kedua itu tidak mustahil. Kemudian, ketahuilah bahwa hamba itu tidaklah ia bersyukur pada keadaan yang pertama, dengan semata-mata kendaraan dan sampai di hadapan raja, selama ia belum bangun berdiri melayaninya, yang dikehendaki oleh raja itu daripadanya. Adapun pada keadaan yang kedua, maka ia tidak berhajat sekali-kali kepada pelayanan. Dan serta yang demikian itu, akan tergambar bahwa hamba itu yang bersyukur dan yang kufur, tidak bersyukur. Dan kesyukurannya itu adalah dengan memakai yang diperbolehkan kepadanya oleh tuannya, pada yang disukainya, karenanya sendiri. Tidak karena dirinya hamba itu. Dan kekufurannya, ialah, bahwa ia tidak memakaikan yang demikian padanya, dengan dijadikannya menganggur saja. Atau dipakaikannya pada yang menjauhkan hamba itu daripada raja. Manakala hamba itu memakai kain dan mengendarai kuda dan ia tidak membelanjakan perbekalan, selain di jalanan, maka ia sesungguhnya telah bersyukur kepada tuannya. Karena ia telah memakaikan nikmat tersebut pada yang disenanginya. Artinya, pada yang disenangi oleh raja itu bagi hambanya, tidak bagi dirinya. Kalau hamba itu mengendarai kuda tersebut dan ia membelakangi hadapan raja serta ia mengambil jalan yang menjauhkan dari raja, maka hamba tersebut telah mengkufuri nikmat raja itu. Artinya, dipakainya nikmat tadi pada yang tidak disukai tuannya bagi hambanya. Tidak bagi dirinya sendiri. Kalau hamba itu duduk dan tidak mengendarai kuda itu, tidak pada mencari kedekatan dan tidak pada mencari kejauhan dari raja, maka hamba tersebut telah mengkufuri juga akan nikmat raja itu. Karena disia-siakannya nikmat tersebut dan tidak dipergunakannya. Walaupun ini tidak sama dengan jikalau ia berjauhan daripadanya. Maka seperti yang demikian pula, Allah Ta'ala telah menjadikan makhluk. Dan makhluk itu pada permulaan fitrahnya, kejadiannya, memerlukan kepada memakai nafsu syahwat. Supaya dengan demikian, sempurnalah tubuh mereka. Lalu dengan nafsu syahwat itu, mereka jauh dari keajaiban, peradaban, hadlaratnya. Dan kebahagiaan mereka sesungguhnya, adalah pada kedekatan dengan Dia. Lalu Allah Ta'ala menyediakan bagi mereka dari nikmat-nikmat, yang disanggupi mereka memakaikannya, pada mencapai tingkat kedekatan. Dari kejauhan dan kedekatan mereka itu, diibaratkan oleh Allah Ta'ala, karena Ia berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam rupa yang amat baik. Kemudian itu, kami bawa kembali ke tempat yang paling rendah. Selain dari orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik, karena mereka akan memperoleh pahala yang tiada putus-putusnya. Surat At-Tin ayat 4-5-6. Jadi, nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu adalah alat-alat, yang dengan alat-alat tersebut hamba itu mendaki dari tempat yang paling rendah, yang dijadikan oleh Allah Ta'ala karena hambanya. Sehingga dengan alat-alat tadi, hamba itu mencapai bahagia kedekatan. Dan Allah Ta'ala itu tidak memerlukan kepada hamba itu, dekat ia atau jauh. Dan hamba pada alat-alat itu, antara dipakainya pada ketaatan, lalu dia itu adalah telah bersyukur. Karena bersesuaian bagi kesukaan Tuhannya. Dan antara dipakainya pada kemaksiatan kepadanya. Maka hamba itu telah berkufur, karena diperbuatnya apa yang tidak disenangi oleh Tuhannya dan tidak diridainya. Allah Ta'ala sesungguhnya tidak ridha hambanya berbuat kufur dan maksiat.
Kalau alat-alat itu dibuatnya menganggur dan tidak dipakainya pada ketaatan dan kemaksiatan, maka juga hamba itu mengkufuri nikmat dengan menyia-nyiakannya. Dan setiap yang diciptakan dalam dunia ini, sesungguhnya diciptakan menjadi alat bagi hamba, supaya ia sampai dengan yang diciptakan itu kepada kebahagiaan akhirat, dan memperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala. Maka setiap orang yang taat, maka dengan kadar ketaatannya itu, ia bersyukur akan nikmat Allah Ta'ala, pada sebab-sebab yang dipakaikannya pada ketaatan. Dan setiap orang yang malas, yang meninggalkan pemakaian atau orang yang maksiat, yang memakaikannya pada jalan kejauhan daripada Allah, maka orang itu kufur. Ia berlaku pada yang tidak disenangi oleh Allah Ta'ala. Maksiat dan taat itu dilengkapi oleh kehendak. Akan tetapi, tidak dilengkapi oleh kesayangan dan kebencian. Bahkan banyak kehendak itu yang disukai dan banyak kehendak yang tidak disukai. Dan di balik penjelasan yang halus ini, ada rahasia takdir yang terlarang menyiarkannya. Dan telah terpecahkan dengan ini, kesulitan pertama. Yaitu, apabila tidak ada keuntungan bagi yang disyukuri, maka bagaimanakah adanya kesyukuran itu? Dan dengan ini juga, terpecahkan kesulitan kedua. Maka sesungguhnya tidak kita kehendaki dengan kesyukuran itu, selain mengarahkan nikmat Allah pada arah yang disukai Allah. Maka apabila nikmat itu diarahkan pada arah yang disukai, dengan perbuatan Allah, niscaya berhasil yang dikehendaki. Dan perbuatan engkau itu adalah pemberian daripada Allah Ta'ala. Dan dari segi engkau tempatnya, maka ia telah memujikan engkau. Dan pujiannya itu adalah nikmat yang lain daripadanya kepada engkau. Maka dialah yang memberi dan dialah yang memuji. Dan jadilah salah satu dari dua perbuatannya itu sebab bagi terarahnya perbuatannya yang kedua ke arah yang dikasihinya. Maka baginya lah kesyukuran dalam segala hal keadaan. Dan engkau bersifat, bahwa engkau itu yang bersyukur, dengan pengertian, bahwa engkau tempatnya pengertian itu, yang kesyukuran diibaratkan daripadanya. Tidak dengan pengertian bahwa engkau yang mewujudkannya. Sebagaimana engkau disifatkan, bahwa engkau yang berilmu mengenal Allah Ta'ala, arif, dan yang berilmu, alim. Tidak dengan pengertian, bahwa engkau yang menjadikan dan yang mewujudkan ilmu itu. Akan tetapi, dengan pengertian, bahwa engkau tempatnya ilmu tersebut. Dan sesungguhnya telah didapati ilmu itu dengan kudrah azaliyah, kekuasaan Tuhan yang kekal, pada engkau. Lalu disifatkan, bahwa engkau itu yang bersyukur, adalah mempositifkan, mengitsbatkan, kehendaknya kepada engkau. Dan engkau itu adalah sesuatu. Karena engkau dijadikan oleh pencipta segala sesuatu, sebagai sesuatu, syai'un. Dan engkau itu sesungguhnya tidaklah sesuatu, la syai', apabila engkau itu menyangka bagi diri engkau, sesuatu dari zat engkau. Adapun dengan diibaratkan pandangan kepada yang menjadikan segala sesuatu itu sebagai sesuatu, maka engkau adalah sesuatu. Karena ia menjadikan engkau itu sesuatu. Maka kalau diputuskan pandangan dari kejadiannya sesuatu tadi, maka engkau pada hakikat maknanya, tidaklah sesuatu, la syai'. Dan kepada inilah diisyaratkan oleh Nabi, di mana beliau bersabda, bekerjalah, maka masing-masing dimudahkan untuk yang dijadikan baginya, maka ditanyakan kepadanya, wahai Rasulullah, pada apakah pekerjaan, amalan, itu, apabila segala sesuatu itu telah selesai sebelumnya? Maka jelaslah, bahwa makhluk itu adalah tempat berlakunya kudrah, kuasa, Allah Ta'ala dan tempat perbuatan-perbuatan Allah, walaupun mereka itu juga termasuk perbuatan-perbuatan Allah. Akan tetapi, sebahagian perbuatan-perbuatan Allah adalah menjadi tempat bagi sebahagian yang lain. Dan sabdanya Shallallahu Alaihi Wasallam, bekerjalah, walaupun keluar pada lisan Rasulullah, maka itu adalah salah satu dari perbuatan-perbuatan Allah. Dan itulah sebab bagi diketahui oleh makhluk, bahwa amalan itu bermanfaat. Dan pengetahuan mereka itu adalah salah satu dari af'al, perbuatan-perbuatan, Allah Ta'ala. Dan ilmu itu sebab bagi tergeraknya pengajak yang yakin kepada gerakan dan taat. Dan tergeraknya pengajak juga termasuk af'al, perbuatan-perbuatan, Allah Ta'ala.
Dan itu menjadi sebab bagi geraknya anggota badan. Dan gerakan itu juga termasuk af'al, perbuatan-perbuatan, Allah Ta'ala. Akan tetapi sebahagian perbuatan-perbuatan Allah itu menjadi sebab bagi sebahagian yang lain. Artinya, yang pertama menjadi syarat bagi yang kedua. Sebagaimana kejadian tubuh adalah menjadi sebab bagi kejadian sifat pada tubuh, aradl, itu. Karena, aradl, sifat, itu tidak dijadikan sebelum tubuh. Dan kejadian hidup menjadi syarat bagi kejadian ilmu, pengetahuan. Dan kejadian ilmu itu menjadi syarat bagi kejadian kemauan, kehendak. Semuanya itu dari af'al, perbuatan-perbuatan, Allah Ta'ala. Dan sebahagiannya menjadi sebab bagi sebahagian yang lain. Artinya, dia itu syarat. Dan arti adanya dia itu syarat, ialah, bahwa tidak disiapkan untuk menerima perbuatan hidup, selain suatu zat, jauhar, benda, barang. Dan tidak disiapkan untuk menerima ilmu, selain yang mempunyai hidup. Dan tidak untuk menerima kemauan, selain yang mempunyai ilmu. Maka adalah sebahagian perbuatan-perbuatan Allah itu menjadi sebab bagi sebahagian yang lain dengan pengertian ini. Tidak dengan pengertian, bahwa sebahagian perbuatan-perbuatan Allah itu mewujudkan bagi sebahagian yang lain. Akan tetapi menyiapkan syarat berhasil bagi yang lain. Ini apabila diyakini benar-benar, niscaya ia mendaki kepada derajat keesaan yang telah kami sebutkan dahulu. Kalau Anda bertanya, maka mengapakah Allah Ta'ala berfirman, bekerjalah? Kalau tidak, maka kamu disiksa, yang tercela atas perbuatan maksiat. Padahal, tidak ada pada kita sesuatu. Maka mengapakah kita dicela? Dan semua itu sesungguhnya adalah kepada Allah Ta'ala? Ketahuilah kiranya, bahwa perkataan ini daripada Allah Ta'ala adalah sebab untuk berhasilnya akidah, kepercayaan, pada kita, dan akidah itu sebab bergelagaknya takut. Dan bergelagaknya takut itu, adalah sebab untuk meninggalkan nafsu syahwat dan merenggangkan diri dari negeri tipuan. Dan yang demikian itu, adalah sebab untuk sampai ke sisi Allah. Dan Allah Ta'ala itu yang menyebabkan sebab-sebab dan yang mengaturnya. Maka siapa yang telah mendahului baginya pada azali, tidak kesudahan, permulaan, oleh kebahagiaan, niscaya mudahlah baginya sebab-sebab tersebut. Sehingga memimpinnya dengan rangkaian sebab-sebab tadi ke sorga. Dan diibaratkan dari contohnya, ialah, bahwa masing-masing dimudahkan untuk yang telah dijadikan baginya. Dan siapa yang tidak mendahului baginya dari Allah Ta'ala oleh kebaikan, niscaya ia jauh daripada mendengar kalam, kata-kata, Allah Ta'ala, kalam, kata-kata, Rasulullah dan kalam, kata-kata, para ulama. Maka apabila ia tidak mendengar, niscaya ia tidak mengetahui. Dan apabila ia tidak mengetahui, niscaya ia tidak takut. Dan apabila ia tidak takut, niscaya ia tidak meninggalkan kecenderungan kepada dunia. Dan apabila ia tidak meninggalkan kecenderungan kepada dunia, niscaya ia kekal dalam barisan setan. Dan neraka jahanam sesungguhnya menjadi tempat kembali mereka semua. Apabila engkau telah mengetahui ini, niscaya engkau merasa heran dari suatu kaum, golongan, yang dipimpin ke sorga dengan rantai-rantai. Maka tiada seorang pun, melainkan dia itu dipimpin ke sorga dengan rantai-rantai sebab. Yaitu, penguasaan ilmu dan takut kepadanya. Dan tiadalah dari orang yang ditinggalkan, melainkan dia itu dihalau ke neraka dengan rantai-rantai. Yaitu, penguasaan kelalaian, perasaan diri aman dan terperdaya kepada dirinya. Maka orang-orang yang bertakwa itu dihalau ke sorga dengan paksaan, waktu di dunia mereka harus sholat dan lain-lain. Ini sungguh berat karena itu kadang-kadang timbul malas sholat, makanya Allah mengatakan bahwa ia dipaksa ke surga. Dan orang-orang yang berbuat dosa itu dihalau ke neraka dengan paksaan. Dan tiada memaksa, selain Allah yang Maha Esa, lagi yang Maha Perkasa. Tiada yang berkuasa, selain Raja di Raja, yang Maha Gagah. Apabila telah tersingkap tutup dari mata orang-orang yang lalai, niscaya mereka menyaksikan keadaan seperti yang demikian. Mereka akan mendengar ketika seruan orang yang menyerukan, bagi siapakah kerajaan pada hari ini? Adalah bagi Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa.
Sesungguhnya kerajaan itu adalah kepunyaan Allah yang Maha Esa, lagi yang Maha Perkasa, pada setiap hari. Tidak hari itu saja khususnya. Akan tetapi, orang-orang yang lalai, tiada mendengar seruan ini, kecuali hari itu saja. Maka itu adalah berita dari yang selalu membaru bagi orang-orang yang lalai, dari terbukanya hal keadaan, di mana tidak bermanfaat bagi mereka keterbukaan itu. Kita berlindung dengan Allah yang Maha Penyantun, Maha Pemurah, daripada kebodohan dan kebutaan. Sesungguhnya Dia asal sebab-sebab kebinasaan. Penjelasan, pembedaan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, dari apa yang tidak dikasihinya. Ketahuilah, bahwa berbuat syukur dan meninggalkan kufur itu, tiada akan sempurna, selain dengan mengetahui yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, daripada yang tidak dikasihinya. Karena pengertian syukur, ialah, memakai nikmat-nikmat Allah Ta'ala pada tempat-tempat yang dikasihinya. Dan pengertian kufur, ialah, lawan yang demikian. Ada kalanya dengan, meninggalkan pemakaian nikmat atau dengan memakaikannya pada tempat-tempat yang tidak disukainya. Untuk membedakan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala daripada yang tidak dikasihinya itu, mempunyai dua alat untuk mengetahuinya. Pertama, pendengaran. Dan sandarannya, ialah, ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits. Kedua, penglihatan hati, mata hati. Yaitu, memandang dengan mata ibarat. Dan yang akhir ini, yang kedua ini, adalah sukar. Dan karena yang demikian, maka dia itu mulia. Karena itulah Allah Ta'ala mengutuskan rasul-rasul. Dan memudahkan jalan bagi mereka kepada makhluk. Mengetahui yang demikian itu, terbina kepada mengetahui semua hukum agama, mengenai perbuatan-perbuatan hamba. Maka siapa yang tidak memperhatikan hukum syara, agama, pada semua perbuatannya, niscaya tidak mungkin sekali-kali ia berdiri menunaikan hak kesyukuran itu. Adapun yang kedua, yaitu, memandang dengan mata ibarat. Yaitu, mengetahui hikmah Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang maujud, benar-benar ada, yang diciptakannya. Karena, tiada suatu pun yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam alam ini, melainkan ada padanya hikmah. Dan di bawah hikmah itu ada maksud. Dan maksud itu ialah, yang dicintai. Dan hikmah itu terbagi kepada, yang terang dan yang tersembunyi. Adapun yang terang, ialah, mengetahui bahwa hikmah pada kejadian matahari itu, untuk menghasilkan, memperoleh, perbedaan antara siang dan malam. Maka siang itu tempat mencari kehidupan dan malam itu untuk menjadi pakaian, menutup diri untuk istirahat. Lalu mudahlah bergerak ketika dapat melihat dan tenanglah ketika tertutup dari penglihatan. Maka ini adalah termasuk sebahagian dari jumlah hikmah matahari. Tidak semua hikmah padanya. Bahkan pada matahari itu banyak hikmah-hikmah yang lain, yang halus-halus. Begitu pula, mengetahui hikmah pada mendung dan turun hujan. Dan yang demikian itu, adalah untuk terpecahnya bumi bagi bermacam-macam tumbuh-tumbuhan, untuk makanan makhluk dan tempat gembalaan hewan-hewan. Dan telah terkandung dalam Al-Quran kepada sejumlah hikmah-hikmah yang terang, yang dibawa oleh pemahaman-pemahaman makhluk. Tidak yang halus yang singkat pemahaman mereka padanya. Karena Allah Ta'ala berfirman, bagaimana kami mencurahkan air melimpah ruah. Sesudah itu, bumi kami belah. Dan kami tumbuhkan di situ tanaman yang berbuah. Dan buah anggur dan sayuran. Surat Abasa, ayat 25, 26, 27 dan 28. Adapun hikmah pada bintang-bintang lainnya, baik bintang yang berjalan dan yang tetap, maka itu adalah tersembunyi. Tidak dapat dilihat oleh umumnya makhluk. Dan kadar yang dapat dipikul oleh pemahaman makhluk, ialah, bahwa bintang-bintang itu adalah hiasan bagi langit, untuk keenakan mata memandang kepadanya. Dan diisyaratkan kepada yang demikian, oleh firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan hiasan bintang-bintang. Surat 37 Asy-Syafa'at ayat 6. Maka semua bahagian alam, langitnya, bintang-bintang, anginnya, lautnya, gunung-gunungnya, barang tambangnya, tumbuh-tumbuhannya, hewan-hewannya dan anggota-anggota tubuh hewan-hewannya itu,
tiada terlepas suatu atom pun dari atom-atomnya, dari banyak hikmah. Dari 1 hikmah kepada 10, kepada 1000, kepada 10.000 hikmah. Begitu pula, anggota tubuh hewan itu terbagi kepada yang diketahui hikmahnya, seperti mengetahui bahwa mata itu untuk melihat, tidak untuk menggenggam. Tangan itu untuk menggenggam, tidak untuk berjalan. Dan kaki itu untuk berjalan, tidak untuk mencium. Adapun anggota-anggota batin, yang tidak terlihat, dari tubuh, seperti perut besar, empedu, jantung, ginjal dan masing-masing dari urat, urat saraf dan sendi-sendi dan yang di dalamnya, dari rongga-rongga, lipatan, jerjakan, kemerengan, tipis, tebal dan sifat-sifat lainnya, maka hikmah padanya tidak diketahui oleh manusia lain. Dan mereka yang mengetahuinya itu, tidaklah mereka mengetahuinya, selain kadar yang sedikit, dibandingkan kepada apa yang pada ilmu Allah Ta'ala, dan tidak diberikan kepada kamu dari ilmu pengetahuan, selain sedikit saja. Surat 17 Al-Isra ayat 85. Jadi, setiap orang yang memakai sesuatu pada segi, yang bukan segi, yang sesuatu tersebut dijadikan untuk segi itu dan tidak atas cara yang dikehendaki, maka dia telah mengkufuri padanya akan nikmat Allah Ta'ala. Siapa yang memukul orang lain dengan tangannya, maka dia sesungguhnya telah mengkufuri nikmat tangan. Karena dijadikan tangan baginya, untuk ia menolak dari dirinya, yang akan membinasakannya. Dan mengambil yang bermanfaat baginya. Tidak untuk membinasakan orang lain dengan tangan itu. Siapa yang memandang kepada muka yang bukan mahramnya, maka dia telah mengkufuri nikmat mata dan nikmat matahari. Karena memandang itu sempurna dengan kedua nikmat tersebut. Dan sesungguhnya kedua nikmat itu dijadikan untuk melihat yang bermanfaat baginya pada agamanya dan dunianya. Dan ia menjaga dengan kedua nikmat tadi dari yang mendatangkan melarat baginya pada keduanya. Maka ia telah memakai dua nikmat itu pada yang tidak dikehendaki baginya. Pahamilah ini. Karena yang dimaksud dari kejadian makhluk, kejadian dunia dan sebab-sebabnya, ialah supaya makhluk itu dapat meminta pertolongan dengan dua nikmat di atas, untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Dan tidak akan sampai kepadanya, selain dengan mencintainya dan berjinak hati kepadanya di dunia. Dan merenggangkan diri dari tipuan dunia. Dan tidak ada kejinakan hati, selain dengan berkekalan zikir. Dan tidak ada kecintaan, selain dengan ilmu mengenal Allah Ta'ala yang berhasil, yang diperoleh, dengan kekekalan fikir, tafakur. Dan tidak mungkin kekekalan zikir dan fikir, selain dengan kekekalan badan. Dan badan itu tidak akan kekal, tidak binasa, selain dengan makanan. Dan makanan itu tidak akan sempurna, selain dengan bumi, air dan udara. Dan yang demikian itu tiada akan sempurna, selain dengan dijadikan langit dan bumi dan kejadian anggota-anggota yang lain, zahir dan batin. Semua itu adalah karena badan. Dan badan itu alat bagi jiwa. Dan yang kembali kepada Allah Ta'ala, ialah jiwa yang tenang dengan lamanya ibadah dan ilmu mengenal Allah Ta'ala. Maka karena itulah Allah Ta'ala berfirman, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, selain untuk beribadah, memperhambakan dirinya, kepadaku. Dan aku tidak menghendaki dari mereka itu rezeki. Dan aku tiada hendak meminta supaya mereka memberi makanan kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56-57. Maka tiap-tiap orang yang memakai sesuatu pada bukan ketaatan kepada Allah, sesungguhnya ia telah mengkufuri nikmat Allah pada semua sebab yang tidak boleh tidak daripadanya. Karena tampilnya kepada kemaksiatan tersebut. Marilah kami sebutkan suatu misal bagi hikmah-hikmah yang tersembunyi, yang tidak begitu sangat tersembunyi. Sehingga Anda dapat mengambil ibarat daripadanya. Dan dapat Anda ketahui jalan kesyukuran dan kekufuran atas nikmat-nikmat. Maka kami berkata, bahwa sebagian daripada nikmat-nikmat Allah Ta'ala, ialah, menjadikan dirham dan dinar. Dengan dua barang ini tegaklah dunia. Dan keduanya itu adalah batu, yang tak bermanfaat pada diri keduanya. Akan tetapi, makhluk, manusia, memerlukan kepada keduanya, dari segi,
bahwa setiap manusia memerlukan kepada banyak barang, mengenai makanannya, pakaiannya dan keperluan-keperluan lainnya. Kadang-kadang ia lemah daripada yang diperlukannya itu. Dan ia memiliki apa yang tidak diperlukannya. Seperti orang yang memiliki zafaran, batang kumkuma, seperti bawang, umpamanya dan ia memerlukan kepada unta yang akan dikendarainya. Dan orang yang memiliki unta, kadang-kadang ia tidak memerlukan kepada unta itu. Dan ia memerlukan kepada zafaran. Maka tak boleh tidak, di antara dua orang tadi, mengadakan pertukaran. Dan tidak boleh tidak pada kadar tukaran itu daripada taksiran. Karena tidak akan diberikan oleh yang empunya unta itu akan untanya dengan tiap-tiap kadar dari zafaran. Dan tiada kesesuaian di antara zafaran dan unta. Sehingga dikatakan, akan diberikan daripadanya yang sepertinya pada timbangan atau bentuk. Demikian juga, orang yang membeli rumah dengan kain atau budak dengan musa, kasut kaki, atau tepung dengan keledai. Semua barang-barang tersebut, tak ada kesesuaian padanya. Maka tidak diketahui, bahwa unta berapa yang menyamai dengan zafaran. Maka sulitlah benar-benar mengadakan muamalah, jual-beli. Lalu benda-benda yang tidak serupa, yang berjauhan itu, memerlukan kepada penengah di antaranya, yang menetapkan padanya dengan ketetapan yang adil. Lalu diketahui daripada masing-masingnya, akan tingkat dan kedudukannya. Sehingga apabila telah tetap kedudukan dan telah teratur tingkat, niscaya diketahuilah sesudah itu, akan yang menyamai dengan yang tidak menyamai. Maka Allah Ta'ala menjadikan dinar dan dirham, sebagai dua hakim dan dua penengah, di antara harta-harta lainnya. Sehingga dikadarkan, ditentukan, harta-harta itu dengan dinar dan dirham tersebut. Lalu dikatakan, bahwa unta itu menyamai dengan 100 dinar. Dan kadar itu dari zafaran, yang menyamai 100. Maka keduanya dari segi menyamai dengan suatu barang, jadi keduanya itu menjadi sama. Dan sesungguhnya dimungkinkan mengadilkan dengan dua mata uang tersebut. Karena tak ada maksud pada diri dua mata uang itu. Dan kalau pada diri keduanya ada maksud, kadang-kadang khusus maksud tersebut dikehendaki pada pihak yang empunya maksud tadi karena sesuatu penguatan. Dan tidak dikehendaki yang demikian pada pihak orang yang tiada mempunyai maksud. Maka tiada teraturlah urusan. Jadi, Allah Ta'ala menjadikan dinar dan dirham untuk beredar dari tangan ke tangan. Dan dinar dan dirham itu adalah hakim di antara harta-harta dengan adil. Dan untuk hikmah yang lain, ialah, keduanya itu menjadi jalan, wasilah, kepada barang-barang lainnya. Karena keduanya barang mulia pada dirinya dan tak ada maksud pada diri keduanya. Dan sangkutannya kepada harta-harta yang lain adalah satu sangkutan. Siapa yang mempunyai keduanya, maka seakan-akan ia memiliki setiap sesuatu. Tidak seperti orang yang memiliki kain, maka dia tidak memiliki, selain kain itu saja. Kalau ia berhajat kepada makanan, kadang-kadang yang empunya makanan tidak mau kepada kain. Karena maksudnya pada bintang kendaraan umpamanya. Maka diperlukan kepada sesuatu, yang pada bentuknya seakan-akan dia tidaklah sesuatu. Dan dia pada pengertian sesuatu itu, seakan-akan dia semua sesuatu. Dan sesuatu itu sesungguhnya bersamaan sangkutannya kepada yang bermacam-macam, apabila ia tidak mempunyai bentuk khusus yang dapat diambil faedahnya dengan kekhususannya. Seperti, cermin yang tiada mempunyai warna dan dapat membentuk semua warna. Maka begitu pula lah uang, dinar dan dirham, itu, tidak ada maksud padanya. Dan dia adalah jalan, wasilah, kepada setiap maksud. Dan seperti huruf, tidak mempunyai arti pada dirinya. Dan lahirlah arti-arti dengan huruf itu pada lainnya. Maka itulah hikmah yang kedua. Pada kedua hikmah itu juga banyak hikmah-hikmah yang panjang penyebutannya. Maka tiap-tiap orang yang berbuat padanya, suatu perbuatan yang tidak layak dengan hikmah-hikmahnya, akan tetapi menyalahi dengan maksud hikmah-hikmah itu, maka sesungguhnya telah mengkufuri nikmat Allah Ta'ala padanya. Jadi, siapa yang menyimpan dinar dan dirham dalam gudang, maka ia telah berbuat aniaya pada keduanya. Dan merusakkan hikmah pada keduanya.
Dan adalah dia seperti orang yang memenjarakan hakim kaum muslimin dalam suatu penjara, yang terhalanglah hukum dengan sebab yang demikian. Karena apabila ia menyimpan dalam gudang, maka ia telah menyia-nyiakan hukum. Dan tidak akan berhasil maksud yang dimaksudkan. Dan dirham dan dinar itu tidak diciptakan, untuk si Zaid khususnya dan tidak untuk si Umar khususnya. Karena tak ada maksud bagi masing-masing orang pada diri dirham dan dinar itu. Keduanya adalah batu. Dan keduanya sesungguhnya diciptakan, adalah supaya beredar dari tangan ke tangan. Maka adalah keduanya itu hakim di antara manusia. Dan tanda pengenalan untuk kadar, yang membetulkan bagi tingkat-tingkat. Allah Ta'ala mengabarkan kepada mereka yang lemah daripada membaca baris-baris ketuhanan yang tertulis atas lembaran-lembaran yang ada ini, dengan tulisan ketuhanan. Tak ada huruf padanya dan tak ada suara, yang tidak diketahui dengan mata penglihatan. Akan tetapi dengan mata hati. Allah Ta'ala mengabarkan akan mereka yang lemah itu, dengan perkataan, yang didengar mereka dari Rasul-Nya. Sehingga sampailah kepada mereka, dengan perantaraan huruf dan suara, akan arti yang lemah mereka daripada mengetahuinya. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak dinafkahkannya pada jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Surat At-Taghabun ayat 34. Dan setiap orang yang membuat dari dirham dan dinar akan bejana, tempat air, dari emas atau perak, maka ia telah mengkufuri nikmat, dan dia adalah lebih jahat keadaannya daripada orang yang menyimpannya. Karena perbuatan yang seperti ini, adalah seperti orang yang menyuruh hakim negeri dengan paksaan untuk menjahit, menyapu dan perbuatan-perbuatan lain yang dikerjakan oleh orang-orang rendah. Dan memenjarakannya adalah lebih mudah daripada yang demikian. Yang demikian itu, ialah, bahwa tembikar, timah dan tembaga dapat menggantikan tempat emas dan perak, pada menjaga barang-barang cair, daripada bercerai-berai. Dan bejana-bejana itu sesungguhnya adalah untuk menjaga barang-barang cair. Dan tidak memadai tembikar dan besi pada maksud yang dikehendaki pada emas dan perak. Maka orang yang tidak tersingkap ini baginya, niscaya tersingkaplah baginya dengan terjamah tersentuh ketuhanan. Dan dikatakan kepadanya, bahwa orang yang meminum pada bejana emas atau perak, adalah seolah-olah ia menuangkan dalam perutnya, neraka jahanam. Setiap orang yang mengadakan muamalah, jual beli, secara riba atas dirham dan dinar, maka dia telah mengkufuri nikmat dan telah berbuat zalim. Karena dirham dan dinar itu diciptakan untuk yang lain dari dirham dan dinar. Tidak untuk diri dirham dan dinar itu sendiri. Karena tak ada maksud pada bendanya dirham dan dinar itu. Maka apabila dilakukan perniagaan pada bendanya dirham, perak, dan dinar, emas, sesungguhnya telah dibuat keduanya menjadi maksud, yang menyalahi dari letaknya hikmah. Karena mencari emas dan perak, anak, untuk bukan yang diletakkan baginya, adalah suatu kezaliman. Orang yang ada padanya kain dan tak ada anak, emas dan perak, maka ia tidak sanggup membeli makanan dan hewan dengan kain itu. Karena kadang-kadang, tidak akan dijual makanan dan hewan dengan kain. Dan dia diperbolehkan menjual makanan itu dengan uang lain, supaya berhasil uang. Maka dengan demikian, ia sampai kepada maksudnya. Maka sesungguhnya dirham dan dinar itu adalah wasilah, jalan, kepada yang lain. Dan tak ada maksud pada bendanya dirham dan dinar itu. Kedudukannya dalam harta, adalah seperti kedudukan huruf dalam perkataan. Sebagaimana kata orang-orang ahli ilmu nahwu, an-nahwiyun, bahwa huruf ialah yang datang untuk memberi arti, maksud, bagi yang lain. Dan seperti cermin bagi warna-warna. Orang yang ada padanya uang, jikalau boleh ia menjualkannya dengan harganya uang pula, maka ia telah membuat bermuamalah, jual beli, dengan uang itu, tujuan perbuatannya. Lalu tetaplah uang itu terikat padanya. Dan ia ditempatkan pada kedudukan barang yang disimpan. Dan mengikatkan hakim dan pos yang bertugas menyampaikan kepada yang lain, adalah suatu kezaliman. Sebagaimana memenjarakannya adalah suatu kezaliman.
Maka tiada arti bagi menjual uang dengan uang, selain membuat uang itu menjadi maksud untuk disimpan. Dan itu adalah suatu kezaliman. Kalau Anda bertanya, mengapa boleh menjual salah satu dari emas dan perak dengan lainnya? Dan mengapa boleh menjual dirham dengan yang seperti dirham itu? Ketahuilah kiranya, bahwa salah satu dari emas dan perak itu berbeda dengan lainnya, tentang maksud kesampaian kepada tujuan. Karena kadang-kadang mudahlah kesampaian dengan salah satu daripada keduanya, dari segi banyaknya, seperti uang-uang dirham yang berpisah-pisah pada keperluan sedikit-sedikit. Maka melarang pada yang demikian itu, adalah mengacaukan maksud yang khusus daripadanya. Yaitu, memudahkan kesampaian dengan dia kepada yang lain. Adapun menjual uang dirham dengan uang dirham yang menyamainya, maka itu diperbolehkan, dari segi bahwa yang demikian itu adalah tidak digemari oleh orang yang berpikiran sehat, manakala keduanya itu bersamaan. Dan tidak dikerjakan yang demikian oleh kaum saudagar. Maka sesungguhnya itu adalah main-main yang berlaku, sebagai meletakkan uang dirham itu atas tanah dan mengambilkannya uang dirham itu lagi. Dan kita tidak khawatir kepada orang-orang yang berpikiran sehat, bahwa mereka menggunakan waktunya untuk meletakkan uang dirham atas tanah dan mengambilkannya uang dirham itu sendiri. Maka kita tidak melarang apa yang tidak menarik hati manusia kepadanya. Kecuali salah satu daripada keduanya itu adalah lebih baik dari yang lain. Dan yang demikian juga tidak akan tergambar berlakunya. Karena orang yang mempunyai yang baik, tidak akan rela dengan seperti itu daripada barang yang buruk. Maka tidak akan teratur akad, perikatan jual-beli. Kalau dimintanya tambah pada yang buruk, maka yang demikian itu termasuk kadang-kadang yang dimaksudkannya. Maka sudah pasti, kita akan melarangkannya. Dan kita hukum, tetapkan, bahwa yang baik dan yang buruk itu sama. Karena yang baik dan yang buruk itu seyogialah melihat padanya, pada yang dimaksudkan pada diri bendanya. Dan apa yang tak ada maksud pada diri bendanya itu, maka tiada seyogialah melihat kepada tambahan-tambahan yang halus-halus pada sifatnya. Dan sesungguhnya orang yang zalim, ialah orang yang membuat uang emas dan perak, yang berbeda tentang kebaikan dan keburukannya. Sehingga uang itu menjadi yang dimaksud pada diri bendanya. Dan yang sebenarnya tidaklah itu dimaksudkan. Adapun apabila dijual dengan dirham yang sama, dengan jalan bayar kemudian, maka sesungguhnya tidak dibolehkan yang demikian. Karena tidak berbuat perbuatan ini, selain orang yang bersifat lapang dada, yang bermaksud kepada perbuatan baik, al-ihsan. Dan pada mengutangkan dan itu adalah kemuliaan, yang lapang daripadanya. Supaya ke Allah bentuk berlapang dada, al-musamahah. Maka adalah baginya pujian dan pahala. Dan al-mu awadlah, tukar-menukar barang, itu tak ada pujian dan pahala padanya. Maka itu juga zalim. Karena itu melenyapkan kekhususan kek Allah bentuk berlapang dada dan mengeluarkannya pada pertunjukan tukar-menukar barang. Demikian pula makanan-makanan itu, dijadikan untuk dimakan atau dijadikan obat. Maka tiada seyogialah diselewengkan dari arahnya. Maka membuka pintu amalah, jual beli, pada makanan-makanan itu, mengharuskan terikatnya dalam tangan-tangan. Dan dikemudiankan memakan yang menjadi maksud dari makanan-makanan tersebut. Allah Ta'ala tidak menciptakan makanan, selain untuk dimakan. Dan sangatlah berhajat kepada makanan-makanan itu. Maka seyogialah dikeluarkan makanan-makanan itu dari tangan orang yang tidak memerlukan, kepada orang yang memerlukan. Dan tidak bermuamalah, jual beli, pada makanan-makanan, selain orang yang tidak memerlukan kepadanya. Karena, orang yang ada padanya makanan, maka mengapa ia tidak memakannya, jikalau ia memerlukannya? Dan mengapa dijadikannya barang perniagaan? Dan kalau dijadikannya barang perniagaan, maka hendaklah dijualnya kepada orang yang mencarinya dengan iwad, harga, yang bukan makanan yang diperlukannya. Adapun orang yang mencarinya dengan diri makanan itu, bukan untuk dimakan, maka dia juga tidak memerlukannya. Dan karena inilah tersebut dalam agama akan kutukan atas orang yang mengumpulkan makanan dan akan menjual waktu mahal, al-muhtakir.
Dan tersebut dalam agama peringatan-peringatan yang keras, yang telah kami terangkan dahulu pada kitab adab berusaha. Benar, penjual gandum dengan tamar, kurma, itu diperbolehkan. Karena salah satu dari gandum dan tamar itu tidak menempati tempat lainnya pada maksud. Dan penjual segantang gandum dengan harganya segantang dari gandum juga, maka itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi penjual tersebut itu main-main. Maka tidak memerlukan kepada larangan. Karena diri manusia tidak membolehkannya, selain ketika ada berlebih kurang tentang baiknya. Dan timbangan barang yang baik dengan yang sama jumlahnya dari barang yang buruk, tidak akan disetujui oleh yang empunya barang yang baik. Adapun yang baik dengan dua yang buruk, maka kadang-kadang ada orang yang menghendakinya. Akan tetapi, tatkala makanan-makanan itu adalah termasuk sebahagian barang-barang yang penting dan yang baik itu menyamai dengan yang buruk tentang pokok faedahnya dan berbeda tentang segi menikmatinya, maka syara, agama, tidak mementingkan maksud menikmatinya, pada barang yang menikmatinya itu adalah tiang tegaknya. Maka inilah hikmah syara, agama, mengharamkan riba. Dan telah tersingkap ini bagi kita, sesudah berpaling dari ilmu fikih. Maka hendaklah kita menghubungkan ini dengan ilmu yang mengenai fikih. Sesungguhnya itu adalah yang terkuat dari semua yang telah kami kemukakan pada masalah-masalah yang diperselisihkan, al-khilafiyah. Dan dengan ini jelaslah kuatnya mazhab Asy-Syafi'i pada menghususkan makanan-makanan, tidak barang-barang yang disukai. Karena jikalau masuklah kapur putih padanya, niscaya kain dan hewan adalah lebih utama dimasukkan. Dan jikalau tidak adalah garam, sesungguhnya mazhab Maliki adalah yang terkuat dari mazhab-mazhab lainnya tentang itu. Karena dihususkannya dengan makanan-makanan penting, al-qaut. Akan tetapi, setiap arti yang dipelihara oleh syara, agama, maka tak boleh tidak ditentukan dengan batas. Dan pembatasan ini adalah mungkin pada makanan-makanan penting. Dan adalah mungkin pada barang yang menjadi makanan. Maka syara, agama, memandang pembatasan dengan jenis yang menjadi makanan itu adalah lebih patut bagi setiap barang yang penting bagi tetap hidupnya manusia. Dan pembatasan-pembatasan syara, agama, itu kadang-kadang meliputi segi-segi, yang tidak kuat padanya pokok arti yang mendorong kepada hukum. Akan tetapi pembatasan itu terjadi seperti yang demikian, disebabkan darurat. Dan kalau tidak dibatasi, niscaya manusia itu akan heran pada mengikuti hakikat, makna arti serta berbedanya dengan keadaan dan orang. Maka arti itu sendiri dengan sempurna kekuatannya, akan berbeda dengan berbedanya keadaan dan orang. Maka adalah batas itu penting. Karena demikianlah, maka Allah Ta'ala berfirman, dan siapa yang melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Allah, sesungguhnya dia menganiaya dirinya sendiri. Surat 65 At-Talaq ayat 1. Dan karena pokok-pokok arti ini tidak berbeda di antara agama-agama. Hanya berbeda pada segi pembatasan, sebagaimana agama Isa bin Maryam membatasi pengharaman khamar dengan mabuk. Dan agama kita membatasinya, dengan adanya termasuk jenis yang memabukkan. Karena sedikitnya akan membawa kepada banyaknya. Dan yang masuk pada batasan-batasan itu masuk pada pengharaman, dengan hukum jenis. Sebagaimana masuknya pokok arti dengan jumlah kepokokan. Maka ini adalah suatu contoh bagi hikmah yang tersembunyi dari hikmah-hikmah emas dan perak itu. Maka seyogialah diambil ibarat dengan contoh ini akan kesyukuran nikmat dan kekufurannya. Maka setiap yang diciptakan bagi suatu hikmah, tiada seyogialah diselewengkan daripadanya. Dan ini tiada akan diketahui, selain orang yang mengetahui hikmah itu. Dan orang yang diberinya hikmah itu, sesungguhnya telah diberikan kebajikan yang banyak. Surat 2 Al-Baqarah ayat 269. Akan tetapi, tiada akan dijumpai hakikat makna hikmah dalam hati, yang menjadi tempat sampah nafsu syahwat dan tempat permainan setan-setan. Akan tetapi, tiada akan teringat, selain orang-orang yang berakal. Dan karena itulah, Nabi bersabda, jikalau tidaklah setan-setan itu berkeliling atas hati anak Adam, niscaya anak Adam itu akan memandang ke alam malakut yang tinggi. Apabila contoh ini telah engkau ketahui,
maka kiaskanlah kepadanya gerak engkau dan tetap engkau, bicara engkau dan diam engkau. Dan setiap perbuatan yang timbul daripada engkau, maka yang demikian itu, ada kalanya syukur dan ada kalanya kufur. Karena tiada akan tergambar, yang demikian itu terlepas dari syukur dan kufur tadi. Sebahagian yang demikian, separuhnya pada lisan fikih yang diperkatakan oleh orang awam, dinamakan kirahah, makruh. Dan sebahagiannya, dinamakan hadr, dicegah. Dan semua itu pada orang-orang yang mempunyai hati bersih, disifatkan dengan hadr tersebut. Aku akan menerangkan, umpamanya, jikalau Anda beristinja, bersuci dari buang air besar atau air kecil, dengan tangan kanan, maka sesungguhnya Anda telah mengkufuri nikmat dua tangan. Karena Allah Ta'ala menciptakan bagi Anda dua tangan. Yang satu diciptakannya lebih kuat dari yang lain. Maka berhaklah yang lebih kuat dengan kelebihan beratnya menurut kebiasaan, akan permuliaan dan pengutamaan. Dan pengutamaan yang kurang itu adalah berpaling dari keadilan. Dan Allah Ta'ala tidak menyuruh, selain dengan keadilan. Kemudian, diperlukan engkau oleh yang memberi dua tangan kepada engkau, kepada perbuatan-perbuatan. Sebahagiannya mulia, seperti mengambil masyaf, kitab suci Al-Quran. Dan sebahagiannya keji, seperti menghilangkan najis. Maka apabila Anda mengambil masyaf dengan tangan kiri dan Anda menghilangkan najis dengan tangan kanan, maka Anda telah mengkhususkan yang mulia dengan yang dipandang keji. Lalu Anda telah menutup mata dari haknya yang mulia dan berbuat zalim kepadanya dan Anda berpaling dari keadilan. Dan seperti yang demikian pula, apabila Anda meludah umpamanya pada arah kiblat atau Anda menghadap kiblat pada kodo hajat, buang air besar atau air kecil, maka Anda sesungguhnya telah mengkufuri nikmat Allah Ta'ala, pada menciptakan arah-arah dan menciptakan luasnya alam. Karena Ia menciptakan arah-arah itu, adalah untuk menjadi tempat yang luas bagi Anda dalam gerak Anda. Dan Ia membagikan arah-arah itu kepada yang tidak dimuliakannya dan kepada yang dimuliakannya, dengan diletakkannya pada arah itu bait, rumah, yang dikaitkannya pada dirinya, untuk mencenderungkan hati Anda kepada bait itu. Supaya terikat hati Anda dengan bait tersebut. Lalu terikatlah dengan sebab bait itu, badan Anda pada arah tersebut, dalam keadaan tenang dan hikmat, apabila Anda menyembah, beribadah, kepada Tuhan Anda. Begitu pula, perbuatan Anda terbagi kepada apa yang dikatakan mulia, seperti perbuatan taat, dan kepada apa yang dikatakan keji, seperti kodo hajat dan meludahkan air liur. Maka apabila Anda meludahkan air liur Anda ke arah kiblat, maka Anda telah berbuat zalim kepadanya. Dan Anda telah mengkufuri nikmat Allah Ta'ala kepada Anda, dengan pembuatan kiblat, yang dengan pembuatannya itu menjadi sempurna ibadah Anda. Begitu pula, apabila Anda memakai muza, kasut kaki Anda, lalu Anda memulai melangkahkan kaki Anda dengan kaki kiri, maka Anda telah berbuat zalim. Karena muza itu pemeliharaan bagi kaki. Dan kaki itu mempunyai keberuntungan padanya. Dan pada memulai yang keberuntungan-keberuntungan itu, seyogialah dengan yang lebih mulia. Maka itu adalah adil dan penyempurnaan dengan hikmah. Dan lawannya adalah zalim dan kufur bagi nikmat muza dan kaki. Dan ini pada pihak orang-orang yang berilmu mengenal Allah Ta'ala, Al-Arifin, itu urusan besar, walaupun dinamakan oleh ahli fiqh, al-faqih, perbuatan makruh. Sehingga, sebahagian mereka telah mengumpulkan beberapa pikulan gandum dan ia bersedekah dengan gandum tersebut. Lalu ia ditanyakan sebabnya. Maka ia menjawab, pada suatu kali aku memakai kasut, lalu aku mulai melangkah dengan kaki kiri karena lupa. Maka aku bermaksud menutupinya dengan sedekah. Benar, ahli fikih itu tiada sanggup membesarkan urusan pada hal-hal tersebut. Karena dia orang yang patut dikasihani, yang dicoba dengan memperbaiki orang-orang awam, yang mendekati derajatnya dengan derajat hewan. Dan mereka itu terbenam dalam kegelapan tebal dan besar, daripada dapat dilahirkan contoh-contoh kegelapan tersebut, dengan dikaitkan kepadanya. Maka kejilah untuk dikatakan, bahwa orang yang meminum khamar dan mengambil gelas dengan tangan kirinya,
bahwa ia telah melampau batas dari dua segi, yang satu, minum dan yang lain, mengambil dengan kiri. Orang yang menjual khamar pada waktu adzan hari Jumat, maka kejilah untuk dikatakan bahwa orang tersebut telah berkhianat dari dua segi, yang satu, menjual khamar dan yang lain, menjualnya pada waktu adzan. Orang yang melakukan qada hajat pada mihrab masjid, membelakangi kiblat, maka kejikah untuk disebut bahwa orang itu meninggalkan adab pada qada hajat, dari segi ia tidak menjadikan kiblat dari kanannya. Maka perbuatan-perbuatan maksiat itu semua adalah kegelapan. Sebahagiannya di atas sebahagian yang lain. Maka terhapuslah sebahagiannya pada samping sebahagian yang lain. Seorang tuan kadang-kadang menyiksakan budaknya, apabila budak itu memakai pisaunya dengan tidak seizinnya. Akan tetapi, jikalau budak itu membunuh dengan pisau tadi anak tuannya yang dikasihi oleh tuannya itu, niscaya tidak tinggal lagi bagi pemakaian pisau dengan tidak seizinnya itu, suatu hukum dan penganiayaan bagi dirinya sendiri. Maka semua yang dipelihara oleh para nabi-nabi dan wali-wali dari adab sopan santun dan kita berlapang dada padanya, mengenai fikih serta orang awam, maka sebabnya ialah darurat tersebut. Kalau tidak, maka setiap yang makruh itu adalah berpaling dari keadilan, mengkufuri nikmat dan suatu kekurangan dari derajat yang menyampaikan bagi hamba kepada derajat kedekatan kepada Tuhan. Benar, sebahagiannya membekas pada hamba dengan kurangnya kedekatan dan menurunnya kedudukan. Dan sebahagiannya keluar secara keseluruhan, dari batas-batas kedekatan, kepada alam kejauhan, yang menjadi tempat ketetapan setan-setan.